Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga ke abad 19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan, Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Sejarah berdirinya Kerajaan Ternate bermulai dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga. 4 kampung itu kemudian sepakat membentuk kerajaan, tapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduk telah berhubungan dengan para pedagang dari luar. Seiring ramainya perdagangan, ancaman dari luar pun semakin tak terbendung, sehingga akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk raja. Sejak 1257 Masehi, Momole Ciko resmi menjadi raja pertama Kerajaan Ternate dengan gelar Bab Mansur Malamo. Teman-teman, saat ia berkuasa, datang seorang alim bernama Maulana Hussein yang kemudian mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Hal itu yang membuat raja, keluarga kerajaan, dan masyarakat Ternate semakin tertarik untuk memeluk Islam. Setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam, gelar Kolano atau raja kemudian diganti dengan sultan. Berikutnya adalah Raja Ternate. Yang pertama, Sultan Zainal Abidin tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Zainal Abidin adalah Raja Ternate pertama yang menggunakan gelar Sultan. Yang kedua, Sultan Bayanullah tahun 1500 sampai 1522 Masehi. Sultan Bayanullah adalah putra pertama Sultan Zainal Abidin yang turut membuat kerajaan Ternate semakin berkembang. Yang ketiga, Sultan Hidayatullah tahun 1522 sampai 1529 Masehi. Sultan Hidayatullah adalah putra Sultan Bayanullah yang naik tahta di usia sangat belia, sehingga pemerintahan dijalankannya bersama sang ibu dan pamannya, Pangeran Taruwesi. Yang keempat, Sultan Khairun Jamil tahun 1535 sampai 1570 Masehi. Sebelum Sultan Khairun Jamil berkuasa, Portugis telah menunjukkan sikap sewenang-wenang terhadap Sultan Abu Hayat II tahun 1529 sampai 1533 Masehi dan Sultan Tabariji tahun 1533 sampai 1534 Masehi. Yang kelima, Sultan Babullah Datuk Syah tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Pembunuhan terhadap Sultan Khairun Jamil membuat rakyat terbakar amarah dan mendukung Sultan Babullah untuk menggempur pos-pos Portugis di Maluku, juga wilayah timur Indonesia lainnya. Faktor kemunduran Kerajaan Ternate. Yang pertama, karena tak ada penerus yang cakap. Salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Ternate adalah nggak ada penerus yang cakap setelah Sultan Babullah. Kekuasaan Kerajaan Ternate dilanjutkan oleh Syekh Barak, namun disayangkan Syekh Brakati enggak memiliki pengaruh yang sama seperti ayahnya. Nah, di masa inilah Kerajaan Ternate mengalami kemunduran hati. Yang kedua, karena saling berseteru. Perseteruan Kerajaan Ternate dengan Kerajaan Tidore membawa kemunduran bagi kedua kerajaan tersebut. Mulanya, Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki hubungan yang sangat baik, hingga kedatangan bangsa asing yang menghancurkan hubungan tersebut.
Yang ketiga karena pendudukan Belanda. Selain bangsa Portugis dan Spanyol, pendudukan Belanda juga menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Ternate dan Tidore. Hal ini diawali dengan kedua kerajaan yang meminta pertolongan Belanda untuk melawan Portugis dan Spanyol. Karena bantuan dari Belanda tersebut, mereka bisa menahan serangan dari Portugis dan Spanyol. Peninggalan kerajaan Ternate. Yang pertama, Masjid Sultan Ternate. Yang kedua, makam Sultan Babulla. Yang ketiga, Istana Kerajaan Ternate. Yang keempat, Benteng Toluco. Yang kelima, Mahkota Sultan. Selanjutnya adalah Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Pada masa kejayaannya, atau sekitar abad ke-16 sampai dengan abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate yang bersekutu dengan Portugal. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut, pada tahun 1663 karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas, Tidore menjadi salah satu kerajaan yang paling merdeka di wilayah Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin. Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadikan daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Pada awal berdiri, tahun 1081 hingga masa pemerintahan Raja keempat, agama dan letak pusat kekuasaan kerajaan Tidore belum dapat dipastikan. Menurut buku Menjadi Indonesia yang ditulis oleh Komarudin Hidayat dan kawan-kawan, pada awalnya yang disebut dengan Maluku meliputi Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Keempat wilayah ini bernama Molekukieraha yang artinya persatuan empat kerajaan. Penguasa Tidore yang pertama kali masuk Islam adalah Ciriliyati dengan gelar Sultan Jamaluddin. Sejak saat itu, kerajaan Tidore pun berubah menjadi Kesultanan Tidore atau kerajaan bercorak Islam. Sepeninggalan Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur. Kala itu, pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara termasuk Tidore. Tidore kedatangan bangsa Spanyol yang diterima dengan baik Sultan Nuku yang merupakan salah satu raja Tidore yang berhasil membawa kerajaan Tidore menuju puncak kejayaan. Pada saat ini, periode wilayah kekuasaan melebar dan berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat dengan struktur pemerintahan yang teratur. Kerajaan Tidore memiliki kehidupan politik yang mapan. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses dalam melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh kepulauan Maluku. Bahkan saat Sultan Nuku berhasil menyatukan Tidore dengan Ternate untuk mengalahkan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil, ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801 Masehi. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bancan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Adalah raja-raja dari Kesultanan Tidore. Yang pertama adalah Kolano Syahjati alias Muhammad Nakhel bin Jafar Ashidek, Kolano Bosamwange, Kolano Syahud alias Supu, Kolano Bali Bunga, Kolano Duko Ayoda, Kolano Kiamatiti, Kolano Sali, Kolano Matagena, dan seterusnya. Kesultanan Tidore. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugal dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangannya tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang tersusun rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat.
Berikut beberapa peninggalan Kesultanan Tidore. Yang pertama ada Masjid Sultan Tidore, yang kedua Kedati Kie atau Istana Kie, yang ketiga Benteng Tore dan Tabula.